249511935 dan juga melalui line telepon di 0231849329 atau melalui kanal YouTube di RRI Cirebon. Ya, silakan Pak Kiai sampaikan mutiara pagi kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, marilah kita sama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau, junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan judul tentang pengaruh agama dalam kehidupan manusia. Bahwasanya dalam kehidupan manusia, dalam peradaban manusia, dari zaman sebelum ada sejarah ya, prasejarah atau waktu zaman belum Kanjeng Nabi lahir ya, sebelum Kanjeng Nabi lahir disebut zaman fatrah. Artinya pada waktu itu belum ada daripada aturan-aturan tertentu dalam kehidupan manusia, sehingga disebutnya zaman jahiliyah ya, zaman kebodohan, di mana manusia masih seperti apa istilahnya, dalam kata kutip, dalam hidup dalam ketidakpastian gitu ya, hidup ketidakpastian, saling membunuh, saling berperang, dan lain sebagainya. Sehingga kehidupan itu menjadi kacau. Maka setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW diutus, yang disebut istilahnya, Islam itu sebagai nur, sebagai cahaya gitu ya. Maka kehidupan setelah datangnya daripada agama Islam menjadi tertib, rapih. Sehingga dengan agama manusia akan menemukan tujuan hidupnya, arti hidupnya gitu ya. Untuk apa kita hidup ini? Disitulah agama akan mengatur manusia. Sehingga dengan agama orang-orang menjadi berubah ya. Yang tadinya hidup primitif, tidak berbaju, tidak pakai baju, setelah beragama hidupnya akan menjadi rapi ya, sehingga menjadi teratur dari mulai berpakaian, melakukan kehidupan sehari-hari itu dengan daripada aturan-aturan agama itu sendiri. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah bahwa kita dilahirkan dari orang-orang yang beragama ya, yang mempunyai tuntunan dan aturan, sehingga akan tahu tujuan kita hidup ini mau kemana gitu ya. Sehingga dalam Islam itu sendiri ada istilah usuluddin atau akidah. Akidah inilah yang membuat orang menjadi punya kekuatan dalam hidupnya, mempunyai power gitu ya. Jadi tidak mengandalkan pikiran sendiri saja, tidak mengandalkan tenaga sendiri, tetapi ada kekuatan besar di dalam dirinya, yaitu kekuatan daripada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beragama, dia punya prinsip dalam hidupnya, punya kekuatan batin gitu ya, tidak pernah putus asa, tidak pernah galau. Karena apa? Karena ada sesuatu yang maha luar biasa. Ketika kita membutuhkan sesuatu, kita berdoa kembali kepada Allah. Tapi bagi orang-orang yang tidak punya agama, apa yang terjadi kalau seandainya mereka tuh dicoba gitu ya, maka banyak yang bunuh diri gitu. Karena apa? Karena dia putus asa.
Tetapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang beragama, suatu saat dapat cobaan dan lain sebagainya, dia kembali kepada Allah, ya. Oleh karena itu dalam agama Islam ada beberapa hal yang bisa merubah daripada watak manusia, yaitu diantaranya masalah akidah, ya, masalah keyakinan. Nah, masalah keyakinan itulah yang membuat orang menjadi berubah lebih baik gitu ya. Zaman dulu waktu belum Islam datang, ya disebut zaman jahiliyah, itu seseorang, satu keluarga, kalau yang lahir itu perempuan, dia merasa aib gitu ya. Dibunuh perempuan itu. Anak perempuan itu dibunuh. Kenapa? Karena membawa sial katanya. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Apabila dalam satu keluarga lahir seorang perempuan, maka dia merasa aib gitu ya. Nah, inilah paling berat pada zaman jahiliyah itu seperti itu. Tetapi begitu datang Islam memuliakan kedudukan perempuan, ya. Surga di bawah telapak kaki ibu. Begitu juga perempuan itu adalah tiang-tiang negara, sehingga perempuan itu terangkat derajatnya. Yang tadinya direndahkan, yang tadinya istilahnya tidak punya peran di dalam kehidupan manusia, nah saat ini perempuan itu sangat dibutuhkan sekali dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bernegara gitu ya, dalam kehidupan segala hal gitu. Bahkan di mana-mana itu ya, yang istilah nama kota, ibu kota gitu ya, pakainya bahasa ibu gitu, ibu kota gitu ya. Kemudian di Al-Quran juga ada namanya surat An-Nisa, perempuan, tidak ada surat Ar-Rijal gitu ya. Kemudian dalam tangan kita juga ada ibu jari, tapi tidak ada bapak jari gitu. Nah, itulah, jadi setelah Islam datang, maka kehidupan seorang perempuan, kaum wanita itu terangkat banget gitu ya. Diangkat derajatnya. Begitu juga dalam perkawinan. Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan itu laki-laki. Ya, dalam perkawinan itu laki-laki harus bayar mahar. Nah, setelah itu bayar nafkah. Sehingga seorang perempuan sangat diistimewakan sekali. Nah, itulah pengaruh agama dalam kehidupan manusia, bahwa manusia akan lebih baik ya secara kehidupannya, lebih menguntungkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu sangat rugi sekali kalau orang tidak beragama gitu ya. Dia hidupnya akan tersesat, hidupnya akan istilahnya tidak punya tujuan gitu, akan bingung. Oleh karena itu agama akan membimbing manusia dari dunia sampai akhirat. Bukan saja tentang kehidupan dunia ya, tetapi agama juga memberikan kepahaman kepada manusia tentang akhirat. Nah, inilah tentang akhirat atau tentang tujuan hidup. Karena segala sesuatu itu kalau tidak punya tujuan, maka dia akan putus asa gitu ya. Tapi ketika seseorang itu punya tujuan baik, ya, tujuan cita-cita, itu akan semangat. Contoh, seorang ibu padahal sudah tua, pagi-pagi jam 4 ya sudah pergi ke pasar, bawa dagangan. Dagangannya nggak seberapa keuntungannya, tapi dia punya tujuan, punya harapan gitu. Dengan keuntungan itu bisa memberikan sedekah kepada anak putunya gitu ya, kepada istilahnya anak-anaknya yang sedang pesantren, sedang sekolah, dia punya harapan. Karena apa? Karena dengan memberikan sesuatu kepada anak-anaknya itu, dia kepada putu-putunya itu, dia bisa membahagiakan. Apalagi punya cita-cita punya anak supaya sukses gitu ya, menjadi ini menjadi itu, sehingga dengan cita-cita yang mulia itu maka hidupnya menjadi semangat. Begitu juga kita sebagai orang-orang beragama punya tujuan yang sangat mulia sekali. Apa itu? Tentunya tujuan kita adalah mendapat ridha Allah dan akan mendapatkan kenikmatan di surga nanti. Maka orang Islam hidupnya tidak boleh putus asa, ya, tidak boleh galau. Kenapa? Karena ada tujuan yang paling mulia di dalam Islam itu, istilahnya menjanjikan gitu ya. Barang siapa yang beribadah kepada Allah, baik laki-laki dan perempuan, akan dijanjikan dengan masuk surga yang penuh dengan kenikmatan.
Maka orang-orang yang beragama, terutama agama Islam, agama menganjurkan, mewajibkan zakat, mengeluarkan zakat. Itulah. Jadi orang itu kalau sudah keyakinannya mantap, suruh apa saja mau. Nah itulah pengaruh agama. Ya bisa menghipnotis orang gitu loh. Karena apa? Ya karena tadi itu akidah. Ya. Akidah itu, keyakinan itu bisa membuat orang ya, bisa membuat menghipnotis orang gitu. Makanya apa istilahnya, sampai berperang. Ya zaman Rasulullah itu kan, zaman sahabat Nabi itu doktrin-doktrin perang. Nah, yang namanya perang itu kan antara membunuh dan dibunuh ya, antara mati dan membunuh orang gitu ya. Tetapi dengan keyakinan yang kuat dijanjikan dengan masuk surga, maka para sahabat itu bersemangat dalam berjuang, padahal resikonya berat gitu. Nah, oleh karena itu doktrin-doktrin agama itu bisa membuat orang menjadi pede ya, menjadi percaya diri gitu loh, percaya diri. Karena apa? Karena tadi ada keyakinan tadi, ada akidah itu, akidah Islam. Tetapi juga orang akan menjadi berani yang terlalu berani ya, ketika kita memahami agama dengan tanpa guru misalnya. Ya, di dalam Islam juga kan ada teroris gitu ya, suka membunuh orang atau bom bunuh diri. Itu dia berdasarkan agama. Padahal itu salah ya. Karena salah memahami agama, maka tindakannya juga salah. Dan itu akan membahayakan orang lain. Oleh karena itu, dalam memahami agama juga, kita tidak boleh cukup dari Google atau YouTube, tetapi juga harus punya guru gitu ya, yang bertanggung jawab atas ilmunya itu. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama memahami gitu ya, agama Islam itu secara utuh ya, secara utuh, tetapi juga harus punya guru. Karena banyak ayat-ayat Al-Quran yang ketik turun zaman perang gitu ya, terus diartikan zaman sekarang. Nah itu kan bahaya. Seperti udhulul musyrikina kafah gitu ya, dalam Al-Quran. Bunuhlah orang-orang kafir, burang-burang nonis semua. Nah itu bahaya kalau diartikan bunuhlah semua orang-orang kafir yang selain Islam. Maka itu berbahaya sekali karena ayat itu ayat perang. Nah oleh karena itu memahami agama juga, kita tidak boleh semaunya sendiri ya, pakai akal, tetapi juga harus pakai pemahaman daripada para sahabat Nabi, tabi'in dan para ulama. Oleh karena itu, marilah anak-anak kita, generasi muda kita suruh pada pesantren supaya tahu tentang agama Islam yang sesungguhnya itu adalah ya ada di pesantren itu. Kembali lagi bahwa Islam itu ya agama yang lengkap gitu ya, agama yang mengatur gitu, baik saja tentang kehidupan dunia tetapi kehidupan akhirat. Dari mulai kehidupan bangun tidur gitu ya. Orang yang bangun tidur itu sudah diatur oleh agama. Apa itu? Bangun tidur kemudian baca alhamdulillah. Setelah itu ambil air wudhu. Nah, ini kan sudah menyucikan gitu ya. Maka orang Islam itu sebenarnya sudah ada pendidikan tentang suci mensucikan diri gitu ya. Begitu mau sholat berwudu rapi, sehingga begitu selesai azan masuk masjid sholat. Nah itulah syariat agama Islam itu luar biasa ya. Mendidik manusia dari hal yang kecil sampai yang besar, mengurus dari hal yang kecil, urusan rumah tangga sampai urusan negara, sampai urusan dunia gitu ya. Dengan tujuan apa? Tujuan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yaitu Islam menyuruh kepada umatnya agar umatnya selalu berusaha menjadikan dirinya manusia-manusia yang sukses di dunia dan selamat di akhirat. Dengan ajaran-ajaran Islam itu, manusia hidupnya akan teratur ya. Manusia hidupnya akan terarah bagaimana tujuan hidupnya. Maka diaturlah di dalam syariat Islam itu sendiri. Ada akidah. Akidah itu menguatkan orang menjadi berani ya, orang menjadi pede, percaya diri, mempunyai kekuatan yang di luar kemampuan manusia. Itulah yang disebut iman. Dan dalam Islam juga mengatur tentang ekonomi yang disebut muamalah gitu ya. Mengatur juga dengan tentang masalah kehidupan lain dan lain sebagainya. Oke, itu aja, semoga ada manfaatnya. Ya, pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui WhatsApp dan juga telepon. Untuk line telepon kami buka melalui 02331
8493259.